Dan itu tadi adalah pernyataan dari Roy Suryo. Langsung saja kita tanyakan kepada Bang Petrus saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya tadi dalam undangan klarifikasi ini. Apakah betul dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini sempat keberatan dengan adanya pelapor-pelapor selain dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo? Bang Petrus. Iya, itu kan statement awal ya, sebelum masuk ke pertanyaan yang lain, Mas Roy dan kawan-kawan itu menyampaikan pendiriannya seperti itu. Pertama soal posisi pihak pelapor dalam kaitannya dengan beberapa laporannya itu. Dan itu juga ya memakan waktu cukup lama karena masing-masing berpegang teguh kepada pendiriannya bahwa kaitan dengan pasal 160, pasal 28 itu posisi pelapor ini seperti apa? Kepentingan mereka apa? Apalagi Mas Roy dan kawan-kawan ini kan merasa menghasut siapa, dalam peristiwa apa dan kapan mereka lakukan, di mana, semua tidak jelas. Jadi saya katakan tadi, penyelidik belum mendapatkan apa-apa dari mereka yang diundang hari ini, dihubungkan dengan perlunya klarifikasi dari sisi kepentingan penyelidik. Baik, Bang Petrus. Nah, Mas Ferdi, ini bisa ditanggapi bahwa ternyata pelapornya itu tidak hanya satu dan sempat keberatan tadi, bagaimana tanggapannya? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, ini kan pasal 160 penghasutan, ya. Jadi deliknya delik biasa, ya. Setiap warga negara yang mengetahui adanya tindak pidana bisa melaporkan. Nah, ini sudah dilaporkan, katakan konteksnya relawan Jokowi. Jadi bukan hanya karena dia relawan Jokowi, tapi sebagai masyarakat biasa bisa melaporkan. Nah, sehubungan dengan pasal 160, betul itu sudah diuji materi di MK menjadi material. Artinya bahwa memang tidak semata-mata karena perbuatannya, tetapi harus ada dampaknya. Nah, itulah yang sedang digali oleh polisi, dalam hal ini penyelidik. Nah, pasti ya kalau namanya menghasut itu mengajak baik sengaja maupun tidak sengaja, membujuk dengan cara kekerasan, bisa cara halus. Nah, ini kan dalam proses, dan ini dalam proses penyelidikan. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa memang hak Roy Suryo dan kawan-kawan menolak menjawab, ya. Tetapi penyelidik kan juga tidak hanya mengandalkan keterangan mereka saja. Ada misalnya video-video, ada saksi lain. Nah, nanti setelah rampung ini, ya, penyelidikan ini sama halnya akan dilakukan gelar perkara juga. Ini layak nggak, cukup nggak? Ada nggak peristiwa pidananya? Kalau saya mengatakan ada, banyak orang yang terhasut, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja oleh apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Sehingga mereka ikut-ikutan melakukan tindak pidana. Apa tindak pidana yang mereka lakukan tidak harus dibuktikan. Mereka ikut-ikut menghujat, itu juga tindak pidana. Mereka ikut-ikut mengatakan ijazah Jokowi palsu, itu juga tindak pidana. Mereka ikut-ikutan mencemarkan dan memfitnah. Dan itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Nah, tetapi oke lah, mereka berusaha menghindar, itu strategi biasa saja lah. Itu aja tanggapan saya. Ya, Pak Fikar, hasut menghasut ini apakah bisa dijadikan unsur pidana? Sebenarnya kan makanya ada perubahan kan dari tindak pidana formil menjadi material gitu. Artinya harus dulu dibuktikan ada akibatnya gitu, ya. Tidak hanya ada perbuatan tapi ada akibatnya gitu. Nah, karena itu menjadi penting untuk penyidik kalau memang dia masuk ke ranah ini gitu ya, maka dia harus mencari itu dulu. Kalau menurut saya cari dulu akibatnya gitu ya, cari dulu akibatnya, itulah yang harus dipenuhi gitu. Umpamanya alat buktinya apa, bisa dari saksi, bisa dari keterangan ahli, bisa dari bukti surat, bisa macam-macam gitu ya. Nah, kalau itu sudah clear gitu bahwa betul memang ada akibatnya dan bisa disimpulkan bahwa peristiwa itu ada gitu, peristiwa pidana itu ada, nah baru bisa dilanjutkan ke mereka yang disangka atau diduga gitu. Desakan dari Roy Suryo dan kawan-kawan untuk digelarnya gelar perkara khusus ini juga menjadi perbincangan yang menarik. Bang Petrus, ini seperti apa nantinya yang akan disiapkan dalam gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri, Bang Petrus?
Iya, kalau dari sisi Mas Roy dan kawan-kawan, karena disebut-sebut diberi kesempatan untuk hadir, bahkan diundang untuk hadir, maka yang namanya gelar perkara itu setelah penyelidik menyampaikan penjelasannya, mungkin juga sekaligus pertanggungjawabannya mengapa proses penyelidikan kemarin itu dihentikan. Setelah itu kan ada diskusi. Nah, dari diskusi itu nanti akan terjadi dialog yang menegangkan karena dari posisi pihak pelapor akan mengajukan sejumlah syarat. Misalnya ijazah asli Jokowi harus dihadirkan di dalam gelar itu. Bahkan mungkin Jokowi juga harus hadir, di samping dia ada kuasa hukum. Begitu juga pihak pelapor, semua akan hadir. Kemudian Mas Roy dan kawan-kawan juga membawa sejumlah bukti, ya, termasuk hasil dari penelitian mereka. Itu akan mereka paparkan, kalau diberi kesempatan mereka akan perjelas di situ. Sehingga akan cukup tegang nanti. Nah, kita lihat. Bahkan mungkin juga belum sampai masuk materi sudah ada deadlock. Baik, bisa Bang terjadi. Petrus. Baik, singkat saja kami ingin mengetahui pendapatnya sebelum meninggalkan kami, Bang Ferry, dengan adanya gelar perkara khusus. Singkat saja, Bang Ya, Ferry. saya percaya sebetulnya pada prinsipnya saya tadinya sama dengan kuasa hukum Jokowi dalam menyikapi gelar perkara katakan khusus ini. Ya, mereka seolah-olah pokoknya Jokowi harus tersangka, ya pokoknya Jokowi harus diproses hukum, ya pokoknya mereka yang benar kan begitu. Tapi oke lah, sudah Mabes Polri, Bareskrim ataupun Wasidik sudah misalnya mengadakan gelar ini, sudah diundang, oke kita hargain itu sebagai proses. Tapi ya saya percaya ya prosesnya itu akan sama aja karena penyelidik sudah memaparkan begitu gamblang ya terhadap bukti-bukti yang sudah diperiksa, diteliti, ya saksi-saksi juga. Menurut saya itu sudah gamblang dan nanti akan dijelaskan lagi di situ. Oke, ada diskusi, tetapi kan diskusi itu ya itu si Roy Suryo dan kawan-kawan itu juga sudah memberikan keterangannya di dalam proses penyelidikan. Akan itu saja bolak-balik. Mereka saya yakin juga seperti kata Bang Petrus itu akan tetap ngotot bahwa keterangannya lah yang paling benar, bahwa keahliannya lah yang paling benar. Tetapi ada mekanisme untuk itu, mekanisme ada hukum yang mengatur itu. Ya jadi mereka juga seperti kata Bang Petrus akan deadlock atau ada akan keras, tetapi kan yang penting tidak terjadi di situ pelanggaran hukum. Nggak apa-apa diskusi mau berdebat tapi mau deadlock tetap aja kan ada proses, ada hasil nanti dari situ bahwa memang ada dua hasil dari gelar perkara itu ada dua ya. Itu udah tercermin dari kemarin penyelidikan dihentikan atau penyelidikan naik jadi penyidikan. Ada penyidikan naik dari penyidikan ada tersangka. Tetapi ini di dalam yang pertama kemarin sudah dihentikan penyelidikan. Memang itu hasil dari gelar perkara itu. Baik. Dan saya percaya tetap akan seperti itu. Biar nanti publik melihat ya apa yang mereka lakukan ini ya yang memaksakan bahwa Jokowi harus jadi tersangka. Biar publik melihat ya mereka mau ini dipenuhi ya tetapi nanti bentok juga. Karena memang iya hitam putih ini ijazahnya ada gitu loh. Apakah benar gelar perkara khusus ini akan deadlock? Terima kasih Bang Freddy, terima kasih Bang Petrus. Nanti kami masih akan juga berbincang dengan Bang Fikar mengenai masalah ini. Bang Petrus juga nanti masih bisa bersama kami di segmen selanjutnya ya Bang Petrus. Kami akan hadir pemirsa sesaat lagi.